Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Rabu 15 Desember 2021 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Menjelang Natal dan menyambut Tahun Baru 2022, pembukaan tempat wisata masih belum dapat dipastikan, di mana pada H-7 nanti pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pimpinan mengenai pembukaan tersebut. Tempat wisata yang ada di Kabupaten Seruyan salah satunya Pantai Sungai Bakau hingga saat ini masih dibuka untuk umum. Namun mendekati Natal dan Tahun Baru 2022 belum dapat dipastikan pembukaan tempat wisata, mengingat saat hari besar keagamaan jumlah pengunjung yang datang akan terjadi peningkatan. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan, Rijali Hadi mengatakan, mengenai pembukaan tempat wisata H-7 nanti pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pimpinan daerah. Memang untuk Seruyan saat ini masih berada di PPKM level 2 dengan jumlah vaksinasi mencapai 70,04%. Melihat kondisi tersebut, pihaknya bisa saja membuka tempat wisata dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sesuai ketentuan, jumlah kapasitas pengunjung yang masuk hanya diperbolehkan 50%. Menurutnya, pembukaan tempat wisata masih menunggu instruksi dari pimpinan. Dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari pembukaan tempat wisata tersebut, dikarenakan pada hari besar tempat wisata akan menjadi kerumunan bagi masyarakat. Terkait dengan tempat-tempat wisata kita, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa untuk kondisi saat ini sampai hari ini, tanggal ini, tempat-tempat wisata kita terutama untuk di Sungai Bakau tetap kita buka seperti biasa. Nah, untuk menghadapi event besar nanti tahun baru 2022 itu kita nanti H-7 saya akan berkoordinasi dengan pimpinan, dalam hal ini Pak Bupati, beliau selaku juga sebagai Ketua Satgas COVID Kabupaten Seruyan. Nah, biasanya saya akan menyampaikan dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan kondisi COVID kita. Nanti kita mintakan dengan beliau apakah tempat-tempat wisata kita di Kabupaten Seruyan ini dikondisikan dibuka atau ditutup. Diharapkan, apabila nantinya ada keputusan mengenai pembukaan tempat wisata, masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai pembukaan tempat wisata menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam rangka untuk memeriahkan HUT ke-22 Dharma Wanita Persatuan tahun 2021, DWP Kabupaten Seruyan menggelar senam bersama dan lomba menghias buah dan sayur. Dalam kegiatan yang dilaksanakan tersebut diikuti oleh seluruh Dharma Wanita Persatuan di Kabupaten Seruyan. Selain senam bersama, peringatan HUT DWP yang ke-22 tersebut juga dirangkai dengan perlombaan menghias buah dan sayur. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Seruyan, Nyonya Juhriana Jainuddin Nur mengharapkan pelaksanaan lomba tersebut mampu mengasah kreativitas para ibu-ibu yang tentunya juga dapat dimanfaatkan untuk menambah nilai pendapatan keluarga masing-masing. Kegiatan tersebut juga sebagai upaya untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota dan bisa saling bertukar pikiran mengenai program kegiatan yang akan dilakukan nantinya. Tentunya organisasi ini harus mampu memberikan dampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketua DWP mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangan materi dan pemikiran yang telah diberikan, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama dengan Badan Pertanahan Nasional menyerahkan sertifikat tanah masyarakat yang serentak dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Program pembuatan sertifikat tanah secara gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat membantu masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, nilai jual tanah menjadi meningkat, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan usaha modal masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, masyarakat agar bisa memanfaatkan sertifikat tanah dengan maksimal dan sebaik mungkin. Jangan sampai hanya menjadi kepentingan komersial atau keuntungan sementara. Tentunya sertifikat tanah yang diberikan jangan sampai dijual meskipun harganya meningkat. Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seruyan, Ridwan mengatakan, untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap ada 2 skema yang diberlakukan, yaitu skema partisipasi masyarakat dengan total 20.000 bidang dan terrealisasi sebesar 2.203 bidang. Hal tersebut dikarenakan durasi waktu yang tidak mencukupi dan faktor alam yang tidak mendukung. Berkat kerjasama kita ya yang bagus dengan BPN Kabupaten Seruyan khususnya, kita sudah melaksanakan penyerahan sertifikat masyarakat ya. Ini tentunya kegiatan yang sangat membantu sekali karena sertifikasi tentunya memerlukan biaya. Dengan kegiatan pemerintah ini masyarakat benar-benar merasa terbantu. Dan yang pasti nilai tanah yang ada di masyarakat juga secara otomatis menjadi meningkat ya, juga haknya sangat jelas sekali sehingga aksesibilitasnya nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat semaksimal mungkin, terutama dalam meningkatkan katakanlah usaha mereka. PTSL, ya untuk PTSL kita ada 2 skema Pak. Pertama skema PM itu peta bidangnya 20.000 bidang, realisasi hingga saat ini hanya 2.203. Hal ini terkendala pertama karena dari sisi waktu, durasi waktunya kita tidak mencukupi. Dan kemudian juga tantangan yang luar biasa adalah faktor alam Pak. Di penghujung tahun ini barangkali kita dihadang dengan suasana atau cuaca yang ekstrim. Nah kemudian pada lokasi-lokasi yang menjadi lokasi kita itu daerah-daerah yang sedikit bermasalah untuk terkait dengan jaringan internet dan listriknya Pak. Itu juga berpengaruh terhadap pencapaian target. Ridwan menambahkan, pada lokasi pertanahan yang sudah ditentukan terkendala jaringan listrik dan internet. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pencapaian target yang ingin dicapai. Namun di sisa waktu yang ada, pihaknya akan bekerja secara maksimal untuk mencapai target yang telah ditentukan. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan menghadiri HUT ke-22 Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Seruyan, di mana Sekda berharap DWP dapat semakin aktif dan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan mengucapkan selamat kepada DWP yang sedang merayakan HUT ke-22. Semoga ibu-ibu senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugasnya, dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja dan semua pengabdian yang telah diberikan. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, kiprah organisasi DWP memberikan warna baru terhadap penyelenggaraan pembangunan di daerah maupun wilayah kerja masing-masing. Organisasi tersebut harus menjadi penyemangat sekaligus pendukung terhadap kinerja para suami. Istri harus menjadi penyemangat dan penjaga hati agar para suami dapat bekerja dengan baik, benar, dan sesuai dengan peraturan yang ada. Diingatkan kepada seluruh pengurus DWP agar bisa menunjukkan bahwa dalam mengelola organisasi perlu kemampuan memimpin, keseimbangan, pengendalian diri, serta menghadapi berbagai resiko yang ada. Kedepannya agar organisasi DWP mampu aktif dan selalu eksis serta tidak hanya jalan di tempat. Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten. Menurutnya, ada poin penting yang harus diperhatikan dalam bekerja dan menjalankan sebuah organisasi. Di antaranya, jadikan setiap langkah mulia di mata Tuhan dan sesama manusia. Menghargai dan menggali potensi yang ada dengan optimal. Selalu berpikiran baik dan bertindak positif. Semangat dan pantang menyerah. Bekerja penuh dedikasi, disiplin, kreatif, dan penuh tanggung jawab, serta mensejahterakan anggota dan masyarakat. Tentunya apabila poin-poin tersebut dapat dipegang teguh dalam setiap langkah saat bekerja, dipastikan akan memberikan manfaat baik bagi diri sendiri, organisasi, maupun masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Seruyan, Ketua Pengurus DWP mengingatkan anggotanya agar tidak melupakan sejarah dan terus berkarya melalui program yang disepakati. Dharma Wanita berdiri pada tanggal 5 Agustus 1974 yang terdiri oleh para istri ASN.
Dan pada tahun 1998, organisasi tersebut melakukan perubahan yang netral politik dan mengutamakan masyarakat. Kemudian Dharma Wanita berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan dan menjadi organisasi yang mandiri dan demokratis. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Seruyan, Nyonya Juhriana Jainuddin Nur mengatakan, pada tanggal 7 Desember 1999 diadakan Munas luar biasa yang menghasilkan Dharma Wanita Persatuan, yaitu organisasi istri pegawai ASN, sebagai wujud baru dari organisasi sebelumnya dan ditetapkan juga sebagai lahirnya organisasi DWP, di mana setiap tanggal 7 Desember menjadi peringatan HUT DWP Kabupaten Kota. Nyonya Juhriana Jainuddin Nur menambahkan, dalam musyawarah nasional keempat pada tanggal 11 Desember 2019 mengesahkan anggaran perubahan dasar dan rumah tangga, agar disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan organisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut telah diatur dalam pasal-pasal yang mengatur struktur pengurusan organisasi DWP. Diharapkan, organisasi DWP dapat terus eksis dan bersama-sama untuk membangun daerah. Tentu jalannya roda pemerintahan juga tidak lepas dari setiap organisasi yang ada, khususnya kaum ibu-ibu yang selalu mendukung kinerja para suaminya. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame lah, Cuk. Api. Semua